Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Fa hadzal kalam min asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yadullu ala tafahhurihi fi asraril Qur'ani wa itla'ihi ala maqamatis sa'ilina ila Allahi azza wa jalla minal anbiya'i wal awliya'i wa kullu dhalika min ulumil akhirat. Wa hadzal kalam, adapun perkataan ini, Minas Syafi'i, dari Imam Syafi'i radhiyallahu, semoga Allah meridai anhu terhadap Imam Syafi'i, yadullu ala, itu menunjukkan atau menjelaskan ala tabahhurihi, atas keluasan. Artinya keluasan ilmunya Imam Syafi'i itu seumpama laut, bukan sungai lagi. Saking luasnya ilmu Imam Syafi'i. Fi asrarul Qur'ani, di dalam rahasia Al-Quran. Ini pemahaman Imam Syafi'i ini, baik ilmu tasawufnya, baik ilmu Al-Qur'annya, ilmu fikihnya, itu luasnya seumpama laut. Kalau laut ini tak ada batasnya. Wa itla'ihi ala maqamatis sa'ilina, dan penglihatan Imam Syafi'i ala maqamatis sa'ilina, atas makom-makomnya orang yang berjalan ilallahi, menuju Allah azza wa jalla, yang maha agung dan maha tinggi. Minal anbiya'i wal awliya'i, nyatanya dari para nabi dan para awliya atau kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu dzalika, dan adapun itu, min ulumil akhirati, dari ilmu-ilmu akhirat. Menjelaskan Imam Al-Ghazali tentang kealiman, kehebatan dari Imam Asy-Syafi'i. Begitu alim, begitu luasnya ilmunya. Dan Imam Syafi'i ini selalu, dia itu tidak bergeser dari makom-makomnya, orang yang selalu menuju kepada Allah di dalam perbuatannya, di dalam apa yang dilakukannya, terutama di dalam keilmuannya. Wa qila lisy-Syafi'i rahimahullah, mata yakunu ar-rajulu aliman. Pada suatu ketika Imam Syafi'i ini ditanya, kapan seseorang itu aliman, itu disebut orang alim? Maka Imam Syafi'i menjawab, idza tahaqqaqa fi ilmin ya'lamu, apabila tahaqqaq, dia itu benar, sungguh-sungguh, fi ilmin, di dalam belajar, ya'lamuhu, kemudian dia mengajarkan terhadap ilmunya. Jadi yang dimaksud orang alim kata Imam Syafi'i, orang yang belajar sungguh-sungguh. Setelah ilmu dapat, baru
diajarkan kepada orang lain. Itu yang disebut orang alim. Wa ta'arrada li sa'iril ulumi. Kemudian dia meneliti, mengkaji terhadap ilmu-ilmu yang lain. Jadi dia tidak terfokus kepada satu ilmu pengetahuan, yang lain juga dikaji, yang sedang dipelajari, didalami. Itu ciri-ciri orang yang disebut orang alim. Arti himmah, keingintahuan terhadap ilmu itu tinggi, besar. Orang alim itu tidak ada hari kecuali dia belajar. Sampai mati itu dia akan belajar. Tanda-tanda orang yang alim itu yang seperti itu. Fanadhara fima fatahu. Kenapa? Karena dengan dia itu meneliti, mengkaji ilmu-ilmunya itu, dia akan dapat melihat terhadap apa-apa yang terlepas dari dia, yang belum didapat, yang belum dipahami. Itu bisa tahu jadinya dia dengan dia mengkaji dan meneliti ilmu-ilmu yang ada. Nah, ini orang alim. Yang masih main-main, malas-malas, bukan orang alim kalau kata Imam Syafi'i. Bukan, tidak bisa. Orang alim itu pasti yang tahaqqaq fi ilmi. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam dia belajar. Wa inda dzalika, maka ketika itu yakunu, ada siapa seseorang itu aliman, itu bisa dikatakan sebagai orang yang alim. Fa innahu qila, karena sesungguhnya dikatakan li Jalinus, kepada Jalinus, ini seorang yang pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Innaka ta'muru, sesungguhnya engkau ta'muru, kau memerintah terhadap satu penyakit al-wahid bil adawiyatil katsirati, dengan bermacam-macam obat atau dengan obat yang banyak, al-mujtami'ati, yang disatukan, yang dikumpulkan. Qala, maka berkata, innamal maqsudu minha wahid, sesungguhnya yang dimaksud minha, dari adawiyatil katsiratil mujtami'ati, dari obat banyak yang dijadikan satu. Wahidun itu satu. Wa inna ma yuj'alu ma'ahu ghairuhu liyusakkina haddatahu, dan sesungguhnya dijadikan bersama ad-da'il wahid ghairuhu, apa obat-obat yang lainnya, liyusakkina, itu tujuannya adalah untuk menenangkan haddatahu, terhadap panjuran dari obat itu. Jadi diumpamakan, ada contoh, ada orang sakit, ketika dikasih obat, itu obatnya tidak cuma satu jenis, padahal penyakitnya satu. Kenapa obatnya bermacam-macam? Contoh kayak kita ke dokter, disuntik, nanti disuntik itu masih ada obatnya di jarum itu. Udah itu dikasih pil, pilnya ada pil ini, macam-macam.
Padahal itu obatnya untuk satu ya, untuk satu penyakit. Kenapa maksudnya? Disatukannya obat yang banyak itu untuk satu penyakit itu tujuannya adalah untuk mempercepat kesembuhannya ya. Karena kalau cuma satu saja itu dia khawatirkan ya tidak cukup untuk mengobati penyakitnya itu. Yang pertama. Yang kedua, tujuannya bisa saja kalau hanya satu kita berikan kemudian tidak cocok obat yang diberikan itu akan berakibat fatal. Tetapi ketika banyak yang diberikan itu punya harapan, kalau obat yang satunya tak manjur, mudah-mudahan yang satunya lagi, mudah-mudahan yang satunya pas ke penyakit itu tuh, dan bisa sembuh orang dari penyakitnya itu. Li'annal ifra qatilun. Karena ketika tunggal satu obatnya itu dikhawatirkan qatilun, dia bahkan bisa membunuh orang yang sakit. Imam Syafi'i ini dia memberi tamsil, memberi contoh-contoh, saking alimnya Imam Syafi'i. Makanya orang kalau masih ada yang meragukan tentang kealiman Imam Syafi'i, ya kita tidak bisa berkata-kata lagi. Seperti apa orang itu yang mengatakan Imam Syafi'i suka bid'ah dan sebagainya. Sekelas Imam Syafi'i disalahkan, padahal dirinya yang menyalahkan itu kadang-kadang baca kitab saja tidak tahu, apalagi memahaminya, kemudian menyalah-nyalahkan.